Kembali Smart Listeners dalam Smart Happiness. Sudah ramai sekali yang bertanya, mungkin kita langsung cicil aja Pak Harfan ya, supaya terjawab juga rasa penasaran dari Smart Listeners. Kita ke sapaan dulu pagi hari ini dari Pak Alex Andaro. Selamat pagi dari Pontianak. Kalau Pak Alex berkomentar, dalam hidup ini hal sulit udah lumrah ya Pak Arfan, sebagai cobaan baik di bidang pekerjaan, percintaan dan lain sebagainya. Jadi kita suka banget mengharapkan yang diinginkan tapi terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi sadar ya Smart Listeners, ini catatan dari Pak Alex untuk hidup gak selalu berjalan lurus. Kalau kita jatuh maka harus bangkit kembali. Jadi jangan mudah menyerah, karena itu semua cobaan Tuhan untuk melatih kesabaran kita. Selanjutnya ada dari Pak Pramudia di Malang. Selamat pagi Pak Pramudia. Ada yang berpendapat jangan terlalu berharap Pak Arfan, nanti kecewa. Jadi yang penting usaha dulu, berhasil atau gagal dipikir belakangan. Nah ini gimana nih menurut Pak Arfan dengan statement tersebut? Mungkin kita bahas satu persatu dulu. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Pak Alex Andaro dari Pontianak. Sulit itu lumrah, ya memang gitu. Karena sulit itu terjadi karena kita menginginkan sesuatu yang baik. Oke. Sekali lagi saya ulang ya, kalimat ini penting. Sulit itu terjadi karena kita menginginkan sesuatu yang baik. Baik ya. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang berharga gitu. Karena kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak baik, tidak berharga, tidak worth it, ya gampang. Kita tidak akan menemui kesulitan gitu. Kenapa sih kita menemui kesulitan? Karena kita menginginkan hidup kita ini berubah. Karena kita menginginkan nasib kita berubah. Kalau kita tidak kepingin nasib kita berubah, kita nggak akan ketemu dengan kesulitan. Ya. Betul ya? Betul. Nah, itu jadi kalau Anda hidup, harus bersiap-siaplah untuk mengalami kesulitan. Karena kita punya mimpi gitu ya, punya cita-cita yang tinggi. Pak Pramudia, jangan terlalu berharap nanti kecewa. Betul, tapi berharap sama siapa? Oke. Berharap sama orang, iya. Berharap sama orang kita akan kecewa. Maka berharaplah kepada Tuhan gitu. Berharaplah kepada Tuhan. Tapi harus yakin nih syaratnya nih. Ya. Kalau nggak yakin ya percuma gitu. Jadi yakin itu nggak bisa dikatakan ya. Yakin itu harus dialami. Oke. Kalau kita sudah punya pengalaman berinteraksi dengan Tuhan, sudah punya pengalaman spiritual gitu ya, berkomunikasi dengan Tuhan ya, dengan cara kita masing-masing ya, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, maka kita akan punya yang namanya keyakinan itu. Itu yang akan tumbuh nanti ya, keyakinan gitu. Jadi yakin itu nggak bisa diceritain, yakin itu nggak bisa diajarin, nggak bisa dikasih training mengenai keyakinan, nggak bisa gitu. Keyakinan itu adalah sesuatu yang harus dialami. Harus dialami, berarti kita harus punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman spiritual gitu. Ya. Itu Audrey. Jadi percayalah pada Tuhan. Percayalah. Tuhan itu kan maha besar. Ya. Kalau Tuhan itu maha besar, berarti apapun bagi dia itu kecil gitu. Karena kalau Tuhan nggak bisa, itu dia tidak pantas disebut Tuhan kan? Yes, setuju. Kalau dia nggak bisa, ini ada masalah besar nih. Kamu bisa nggak? Nggak bisa. Ya wajar, manusia kan? Tapi kalau Tuhan kan apa sih yang besar bagi Tuhan gitu, semuanya kecil itu. Nah itu sekali lagi, tapi kuncinya kamu yakin nggak gitu, kamu yakin nggak gitu, itu aja Audrey. Oke, jadi ada catatan yang menarik gitu ya, bahwa kadang memang kita juga suka menggantungkan harapan kita tuh sama manusia gitu ya Pak Arfan ya. Berharap oh iya dia bisa bantu saya menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, tapi ya itu kadang kekecewaan yang jadi ujungnya seperti itu. Jadi ya tadi seperti Pak Arfan katakan, kalau bisa gantungkan harapannya kepada Tuhan ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Arfan. Ini dari Palembang, Pak Hadi. Selamat pagi. Pak Arfan, apa bedanya hope dengan peluang? Apakah ini bisa dikategorikan hal yang sama atau seperti apa? Silakan Pak Arfan. Hope dengan peluang ya. Agak beda ya, bedanya tipis gitu ya. Kalau peluang itu masih ada kemungkinan gitu. Masih ada kemungkinan, itu namanya peluang. Kita masih bisa lihat gitu. Kalau peluang itu kita masih bisa lihat. Kalau hope itu adalah sebetulnya dia peluang juga, tapi yang tidak bisa kita lihat. Itu bedanya. Jadi hope dan peluang, apa sih bedanya? Apa sih persamaannya? Harapan dan peluang. Persamaannya, harapan itu adalah peluang sebetulnya. Ya. Perbedaannya, kalau peluang itu kita masih bisa lihat. Kalau harapan kita udah nggak bisa lihat. Sehingga yang kita andalkan sesungguhnya adalah
keimanan. Karena definisi keimanan adalah melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat. Lihat, ya. Kalau masih bisa dilihat itu peluang namanya. Kalau udah nggak bisa dilihat itu hope. Jadi udah buntu, makanya saya bilang tadi, hope begins in the dark. Yang namanya harapan itu munculnya ketika udah gelap semua, itu baru muncul harapan. Tapi kalau masih kelihatan ada secerah, setitik cahaya gitu, itu namanya masih peluang. Mhm. Oke. Itu Pak Hadi. Very good question, Yes. bagus sekali pertanyaan. Ya, ya. Terima kasih Pak Hadi sudah mengirimkan pertanyaan yang menarik pagi hari ini. Kita beralih kembali ke komentar ya dari Pak Gunario. Selamat pagi Pak Arfan dan Smart FM. Ketika kita jatuh dan berpikir untuk menyerah, semangatilah untuk bangkit kembali dengan mengingat alasan yang membuat kita bertahan sampai dengan sekarang. Nah ini juga menjadi pertanyaan menarik mungkin ya Pak Arfan ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kesulitan, nah sepenting apa gitu kita mengingat lagi mungkin tujuan ataupun tadi kan kalau di lagu itu ingat awalnya itu gitu ya. Ya. Alasan kamu melakukan itu. Nah ini momen apa yang harus membuat kita mengingat tersebut? Apakah ketika kita memang sudah menghadapi kesulitan yang mentok gitu ya, yang dark banget atau seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Ya, terima kasih Audrey. Jadi kesulitan itu apa namanya? Kalau sorry saya lupa tadi gimana ininya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang apa namanya mengingat gitu ya awal Oh ya, tujuan kita gimana tuh Pak Arfan di kita momen harus apa? ingat dream kita. Kita harus ingat mimpi kita gitu. Ya. Di dalam perjalanan seringkali kita goes into details. Ya, peribahasa mengatakan the devil is in the details. Oke. Jadi setan itu seringkali ada di dalam detail-detail Detail-detail. itu, hal-hal itu gitu. Jadi kita harus selalu ingat mimpi kita gitu. Selalu ingat mimpi kita. Yang membuat kita bangkit itu sebetulnya karena kita punya mimpi. Ya. Punya tujuan gitu. Makanya tadi ingat tadi awalnya mau apa tadi. Kenapa kamu berlari tadi? Sebenarnya awalnya apa sih? Berlari itu untuk apa gitu. Jadi kalau mimpi kita taunya mimpi besar atau kecil itu dari mana ya? Kalau kesulitan itu kelihatan begitu besar, itu tanda mimpinya kecil. Oh, oke. Saya ulang ya. Ya. Kalau kesulitan itu kelihatan begitu besar, kok sulit kali ya ini ya, kok jalan buntu ya, itu tanda bahwa mimpi Anda tuh kecil. Oke. Berarti bukan kesulitannya yang harus diturunin, tapi mimpinya yang harus digedein. Besarin. Oke. Ketika mimpinya besar, itu menjadi kecil lah itu. Ya, mimpinya jadi orang besar. Segala macam yang dia alami dalam hidup ini menjadi kecil gitu. Ya, ya. Istilahnya keringat darah dan air matanya itu menjadi kecil. Kenapa? Karena mimpinya besar. Kalau ini bisa tercapai, ini luar biasa gitu. Yes. Tapi kalau kok ini rasanya berat banget ya, kok ini rasanya sesuatu yang sangat menumpuk ya, pressure ya, yang sangat menekan gitu ya. Itu tanda bahwa mimpi Anda tidak besar gitu. Mimpinya itu kecil. Karena mimpinya kecil, maka mengalami kesulitan sedikit saja akan banyak mengeluh gitu. Jadi mimpi itu yang harus digedein. Mimpi itu harus digedein. Makanya tadi betul sekali Pak Gunario bilang apa tadi? Ingat selalu tujuan awalnya gitu. Ya betul. Itu betul sekali. Itu adalah salah satu cara untuk bisa tetap tabah dalam menjalani kesulitan. Yes. Itu. Oke, jadi tadi itu menarik ya. Mimpinya ternyata yang mungkin terlalu kecil jadi sehingga membuat kita kok kayaknya effortnya kurang gitu ya. Jadi harus mimpinya dibesarin sehingga apapun itu terkalahkan dengan mimpi yang besar tersebut. Oke, kita lanjut lagi Pak Arfan ke YouTube channel kita ya. Ini dari Pak Sasongkos di Samanhudi. Selamat pagi. Saat putus asa, gundah dan ingin menyerah, jangan putus doa karena Allah akan kabulkan atau gantikan inginmu dengan yang paling baik gitu ya. Ada lagi satu pertanyaan sebelum kita break mungkin Pak Arfan. Ini dari WA kita, dari Ibu Desiana ya. Ibu Desiana yang ada di Bekasi. Selamat pagi Pak Arfan. Kalau kita bicara tentang harapan gitu ya dan juga kesulitan, kadang suka sekali gitu kita menggantungkan harapan kepada manusia gitu ya. Cuman kadang kita sulit gitu untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan gitu ya, karena mungkin nggak terlihat. Apalagi ketika harapan itu ternyata terlihatnya akan berbeda seperti ekspektasi kita gitu. Mungkin jalan Tuhannya berbeda gitu ya. Nah ini gimana nih untuk kita bisa menerima hal-hal tersebut? Silakan Pak Arfan.
Terima kasih Bu Desiana ya. Ya, Dari mana tadi Bu Desiana? dari Bekasi. Dari Bekasi, oke. Jadi gini, bolehkah berharap kepada manusia? Mhm. Boleh. Oke. Yang nggak boleh itu menggantungkan harapan. Ah, ya. Boleh dong. Misalnya, kalau misalnya saya berharap gitu ya bahwa Audrey akan hadir pada pagi hari ini ya, Mhm. talk show dengan baik. Audrey menguasai topik yang sedang kita bicarakan, Ya. bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili smart listener. Mhm. Boleh nggak saya berharap begitu? Boleh dong. Boleh dong. Ya. Namanya kita berhubungan antar manusia itu pasti penuh dengan yang namanya Harapan. harapan. Yes. Jadi berharap pada manusia tidak salah. Mhm. Yang salah adalah kalau kamu menggantungkan harapanmu Mhm. kepada manusia gitu. Ya. Jadi menggantungkan harapan itu hanya pada Tuhan. Kalau berharap boleh aja dong. Yang namanya kita berbisnis misalnya, Mhm. saya meng-hire orang misalnya ya di kantor saya meng-hire orang sales misalnya. Kalau saya meng-hire orang sales boleh nggak saya berharap bahwa dia akan bisa Achieve. bisa Ya. closing, bisa mencapai target? Boleh dong, bahkan harus Harus dong. ya. Nah, iya dong. Kalau misalnya kita menikah misalnya ya, Mhm. boleh nggak, Audrey, kita berharap bahwa pasangan kita akan setia, boleh nggak? Boleh banget, harus justru. Ya, jadi lah ya, Iya. berharap bahwa apa namanya, kalau ada masalah dia nggak lari begitu aja, tapi dia mau Iya. tetap sama kita, mau Mhm. menyelesaikan baik-baik, boleh nggak itu? Boleh banget. Mhm. Boleh. Jadi berharap itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi, Oke. sesuatu yang sangat common gitu Mhm. terjadi dalam hubungan antar manusia. Nggak ada yang salah dengan berharap. Yang salah adalah menggantungkan harapan. Ya. Nah, menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah, hanya Mhm. kepada Tuhan gitu, Audrey ya. Yes. Nah, yang kedua adalah memang susah. Iya, iya. Memang susah itu karena Tuhan tidak terlihat. Tapi sekali lagi, yang susah itu artinya apa? Berharga. Berharga. Nah, Ya. sudah. Tuhan itu Oke. memang tidak terlihat. Nah, Aha. makanya perlu yang namanya keimanan. Oke. Apa arti keimanan? Iman adalah melihat sesuatu yang Tidak tidak terlihat. melihat. Yes. Melihatnya bukan dengan mata berarti, Mhm. tapi dengan mata batin, dengan kesadaran kita, dengan hati nurani kita gitu. Kita merasakan kok kehadiran Tuhan itu terasa kok. Kayak kita melihat melihat udara nggak kita? Enggak, Padahal udara itu ada nggak? ada terasa. Terasa, ada di Yes. sekitar kita ini udara. Iya, Tapi kita nggak lihat kan masalahnya betul. kan. Jadi tidak semua yang ada itu terlihat, Mhm. ya. Tidak semua yang ada itu terlihat. Kenapa? Tidak semua yang ada itu terlihat oleh mata gitu. Iya, Kenapa? Karena mata kita terbatas gitu. Jadi kalau betul. Tuhan itu tidak terlihat, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Mhm. Kalau Tuhan itu tidak terlihat, itu tanda bahwa mata Anda sangat terbatas. Ya. Gitu. Dan rugi sekali kan kita nggak percaya semata-mata hanya gara-gara kita nggak bisa Nggak lihat. melihat, Gitu. yes. Berarti kita nggak percaya bahwa di sekitar kita ini ada udara begitu yang membuat Mhm. kita hidup gitu. Mhm. Rugi sekali kalau begitu. Itu. Oke. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi nih Pak Arfan karena ada masih pertanyaan yang masuk dari Bu Rasti Yunita. Topiknya relate banget katanya gitu ya. Terus gimana Pak Arfan untuk menjaga semangat dan harapan setiap harinya? Nanti kita akan masuk ke tips praktisnya juga. Dan pastinya Small Listeners, kita masih ada satu sesi terakhir. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness sampai dengan jam 8 pagi. Oke, Small Listeners, bicara tentang kesulitan dan harapan, Audrey ingat satu kelas Pak Arfan ya, difficult in happiness in difficult times. Nah, mungkin ada info juga karena kan ini menjadi hal yang kita hadapi sehari-hari ya Pak Arfan ya. Jadi kita butuh kelenturan otot gitu dan mendapatkan insight yang menarik. Mungkin ada yang bisa disupport lagi nih Pak Arfan, kelas-kelas yang bisa Ya, kita ikuti, silakan. ya betul sekali Audrey, itu besok nih. Ya. Besok. Oh, oke. Besok ya. Oke. Aha. Jadi hari Sabtu ya tanggal 18 Mei 2024 Aha. itu ada workshop saya yang sangat bagus, yang sangat terkait dengan topik kita ini, Yes. yang akan memberikan kepada kita 3 tools. Jadi tools itu nggak usah banyak-banyak, Audrey. Mhm. Tools itu nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak kita juga pusing. Betul. Kerjaan banyak. Jadi Setuju. cukup 3 aja. Oke. Anda cukup ingat 3 hal ini, Mhm. itu akan bisa membuat Anda kuat mengatasi kesulitan apapun dalam hidup. Ya. Karena hidup ini kan penuh dengan kesulitan ya. Oke. Mulai dari belum dapat kerja, nggak gitu ya. Belum dapat jodoh, Mhm. udah dapat kerjaannya susah, nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan bidang keahlian kita, dapat atasan yang cerewet, iya kan? Ya. Sudah menikah, tahu-tahu punya pasangan yang nggak setia, Mhm. rumah tangga sudah mau bubar, gitu, misalnya begitu ya. Kemudian menghadapi penyakit yang berat, Ya. misalnya begitu.
Ada banyak sekali. 1001 macam kehidupan ini, kesulitan dalam kehidupan ini, bisa diatasi hanya dengan 3 ini. Mhm. Jadi workshop kita judulnya Happiness in Difficult Times. Oke. Dalam situasi sulit justru harus tetap happy gitu. Gimana caranya? Ada 3 tools ya yang akan kita pelajari dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Mhm. workshop ini hanya terjadi 1 kali dalam tahun ini. Setahun ini cuma Setahun sekali. sekali. Oke. Ya, jadi hanya besok. Silakan Oke. teman-teman manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Investasi normalnya 390.000. Mhm. Untuk pendengar Smart FM yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, baik di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook ya, Anda cukup membayar hanya Rp350.000 saja. Oke. Tapi harus hari ini gitu ya. Yes, hari ini Supaya banget ya. kita bisa booking tempat, karena ini sudah Aha. banyak sekali yang mengikuti workshop ini, takutnya tempatnya sudah tidak ada lagi. Jadi Ya. segera pagi hari ini, segera teman-teman hubungi 0812 Mhm. 12345 949. Ya. 0812 12345 949 ya, Mhm. untuk happiness in difficult times. Oke. Itu Aldi. Yes, jadi supaya materi ini berlanjut gitu ya, bisa langsung book tempatnya dan besok ikuti kelasnya seperti itu. Ini ada muncul lagi pertanyaan yang juga cukup menarik Pak Arfan, mungkin kita bisa bahas gitu ya sebelum kita ke tips and triknya gitu. Dari Pak Karmoses, tadi kan Pak Arfan bilang bahwa hope itu ataupun harapan itu berkaitan dengan Sang Pencipta. Nah ini apakah harapan bagian juga dengan doa, karena kan ini kan merupakan sebuah keintiman gitu ya. Tadi kan Pak Arfan mengatakan bahwa proses spiritualitas ini mempengaruhi juga harapan ataupun keimanan kita. Gimana dengan kaitannya dengan doa, Pak Arfan? Ya, doa itu adalah ekspresi dari harapan kan sebetulnya. Oke. Ekspresinya adalah dalam bentuk doa Ya. gitu. Jadi doa itu ya mengandung harapan gitu. Sehingga ketika kita berdoa itu kita deg-degan gitu ya. Mhm. Berharap-harap cemas gitu ya. Tuhan Yes. mau mengabulkan ya. Kalau Tuhan bisa sih pasti. Ya. Tuhan bisa itu pasti. Yang membuat kita cemas itu adalah Tuhan mau nggak ya gitu. Jadi mau nggak ya. Nah, jadi kita memang harus berdoa itu, kita harus berada dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan. Itu masalahnya Audrey. Ya. Kan kita, kalau saya kan supaya pembicaraan itu nyambung kan frekuensi harus sama, Bersama. benar? Betul. Kalau frekuensinya nggak sama, ya misalnya Audrey pakai YouTube gitu ya. Saya buka YouTube juga, tapi bukan YouTube Smart FM. Ya, nggak ketemu YouTube-nya ya. YouTube radio lain gitu. Kan nyambung kita. Yes. Jadi supaya nyambung gimana? Disamakan dulu frekuensinya. Harus sama gitu. Kalau saya lagi ngobrol di Instagram, Audrey juga harus ke Instagram dulu. Kan harus sama kita frekuensinya, tools-nya, medianya harus sama. Sama. Nah, yang membuat doa itu tidak dikabulkan Audrey, karena memang tidak nyampe. Oke. Jadi ibaratnya Audrey ada di YouTube Smart FM, saya lihat YouTube radio lain. Iya. Yang nggak nyampe, nggak ketemu gitu. Sama kita dengan Tuhan juga, Tuhan itu yang maha apa? Yang maha tahu, yang maha. Maha suci. Oke, ya. Sementara kita tidak menyucikan diri Betul. kita, tidak menyucikan hati kita. Berarti kan frekuensinya nggak nyambung Sama. tuh. Tuhan ada di sini, katakanlah gitu ya. Tuhan ada di sini, Tuhan tuh maha suci, maha bersih, dan sebagainya, maha adil, maha baik. Kita nggak ada di situ, ya nggak bisa nyambung gitu. Jadi caranya gimana? Ya kita harus memperbaiki diri kita, membaikkan diri kita, menyucikan diri kita, membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di jiwa kita gitu. Oke. Nah itu, supaya kita bisa nyambung nanti ketika berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Supaya kita dalam tanda petik bisa merayu Tuhan gitu. Karena kalau bisa atau enggaknya bisa jawabannya. Iya. Cuma mau apa enggak gitu. Tuhan itu mau apa enggak gitu. Karena pertanyaan berikutnya, emang Tuhan bisa nggak mau gitu ya? Bisa. Misalnya gini, ada orang yang nggak pernah belajar, yang malas, Oke. ya. Tapi kemudian dia berdoa sama Tuhan, ya Tuhan jadikan aku juara kelas. Oke. Kira-kira Tuhan bisa nggak mengabulkan itu? Bisa sebenarnya. Bisa. Ya. Tapi Tuhan mau nggak mengabulkan orang yang nggak pernah belajar tuh jadi juara kelas? Mau nggak? Wah, pastinya tidak, karena usahanya nggak ada ya, Pak Arfan. Bukan hanya karena usahanya nggak ada, tapi kalau Tuhan mengabulkan itu akan merusak dunia. Kita, ya. Akhirnya apa? Orang-orang yang udah belajar akhirnya kalah sama yang nggak belajar. Belajar, yes. Ya, dunia ini rusak gitu. Di kantor juga begitu. Di kantor ya, orang-orang yang nggak pernah masuk, yang nggak pernah mengerjakan apa yang diminta sama atasan, nggak mencapai target, tapi kemudian berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah aku naik pangkat nih, kalau bisa aku yang jadi direktur, menggantikan atasanku.
ya kemudian atasanku nanti jadikan dia bawahanku gitu. Boleh nggak itu? Bisa nggak Tuhan bikin kayak gitu? Bisa aja. Tapi mau nggak Tuhan bikin kayak gitu? Nah, itu Ya, masalahnya. ya, Gitu. ya, ya. Kalau Tuhan mau mengabulkan apapun yang kita minta, Mhm. dunia akan kacau balau loh, Audrey. Iya, iya, iya. Ya orang-orang Mhm. yang jahat, yang males, itu kepingin dapat uang banyak, jadikan aku orang kaya katanya gitu. Kacau. Ya, Dunia semena-mena. ini kacau loh. Kalau Mhm. Tuhan mengabulkan permintaan semua orang, dunia ini kacau. Oke. Karena itu Tuhan, walaupun dia bisa, dia lihat-lihat dulu. Mhm. Ini bener nggak ini? Ini bikin kacau dunia nggak ini orang ini nih? Ya. Gitu. Jadi doa itu sesungguhnya adalah harapan gitu, yang kita ekspresikan dalam bentuk kata-kata gitu, yang Mhm. kita sampaikan kepada Tuhan dan menimbulkan perasaan harap-harap cemas. Bukan karena Tuhan tidak bisa mengabulkan doa kita, tapi jangan-jangan Tuhan nggak mau yang ngabulin doa saya gitu. Mhm. Betul. Oke, oke. Terima kasih untuk Pak Karmoses yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mungkin kita juga sambung kembali ke pertanyaan terakhir ya dari Bu Rasti Yunita yang juga mungkin sekalian merangkumkan siaran kita Pak Arfan. Karena kan dalam kehidupan kita pasti selalu menemukan kesulitan. Jadi gimana supaya kita bisa menjaga semangat dan harapan itu tetap ada gitu ya. Sehingga ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita juga bisa meraih hal-hal berharga gitu dalam hidup kita. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi yang namanya hope itu adalah sesuatu yang sangat penting yang jangan sampai hilang dari diri kita gitu. Ya. Ujiannya itu adalah ketika gelap gulita gitu. Mhm. Jadi kalau belum gelap gulita itulah yang namanya peluang tadi itu. Oke. Kita belum gelap gulita masih ada secercah cahaya itu namanya peluang. Kenapa Mhm. disebut peluang? Karena kita masih bisa lihat. Tapi ketika ini udah gelap gulita, kita udah nggak bisa melihat gitu. Nah disitulah sebetulnya kita sudah merasa menjadi orang yang powerless. Mhm. Artinya tidak ada daya dan upaya itu. Nah itu. Jadi yang namanya hope itu harus ada kata-kata tidak ada daya dan upaya. Tidak ada lagi daya dan upaya. Udah hopeless. Nah, tapi itulah yang namanya hope itu. Hope itu adalah keyakinan yang muncul ketika kita sangat tidak yakin. Oke. Keyakinan yang muncul ketika kita amat sangat tidak yakin sekali gitu. Karena orang kalau udah terpojok gitu, ya nggak ada harapan, nggak ada daya upaya, kecuali, nah dia akhirnya dia akan lari kepada Allah gitu. Mhm. Kenapa dia lari kepada Allah? Karena udah Yang nggak bisa. ada cara yang lain Ya. lagi gitu. Jadi Ya. emang kadang-kadang manusia itu perlu dipojokin dulu sih. Mhm. Perlu dipojokin dulu supaya dia nggak sombong gitu ya. Iya. Supaya dia nggak mentang-mentang gitu ya. Supaya dia nggak merasa bahwa semua ini adalah karena saya, Mhm. karena kehebatan saya gitu. Perlu dijatuhin dulu, dipojokin dulu sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain. Baru kemudian nanti akan muncul itu. Karena manusia itu kan pada dasarnya kan punya kemampuan bertahan ya, survival ya, survival mode gitu ya. Yes. Nah survival mode kita yang terakhir itu adalah Allah. Mhm. Ternyata itu gitu. Jadi sekali lagi, apa itu hope? Hope adalah hope begins in the dark. Ya. Ya, yang namanya harapan tuh muncul ketika kamu tidak punya harapan sama sekali. Itu Audrey. Oke, semoga perbincangan kita pagi hari ini membukakan perspektif baru bahwa kesulitan itu adalah jadi satu hal yang berharga, wajib disyukuri dan juga pastinya dinikmati prosesnya karena percaya Tuhan nggak akan ngasih hal yang buruk ya. Jadi hal-hal berharga itu memang harus diusahakan dan harus diberikan effort yang lebih. So semangat untuk berproses listeners untuk hari ini dan seterusnya. Terima kasih juga insight-nya Pak Arfan. Semoga besok Sama-sama, juga teman-teman bisa belajar lebih lanjut Jangan terkait lupa datang dengan besok ya, iya teman-teman semua ya. betul, happiness in difficult times. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung semua listeners. Waktunya kami pamit, saya Audrey Juana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If If you you want want to to be happy be happy now. now. Sampai jumpa.